Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wassohbi ajmain. Amma ba'd. Alhamdulillah, kembali lagi bersama resensi buku bagus, buku yang tepat untuk kita semua. Kali ini kita akan membahas Focus, The Hidden Driver of Excellence. Wah, ini keren banget bukunya sebenarnya ya. Walaupun nanti akan saya jelaskan ada beberapa kekurangan bagi orang-orang yang pertama kali membaca bukunya Daniel Goleman. Oke, kita langsung saja masuk ke keterangan buku ini. Jadi buku ini itu ditulis oleh Daniel Goleman, dipublish oleh HarperCollins Publisher di Sydney, Australia. Nah, ini saya ngambilnya buku yang versi Inggrisnya ya. Jadi penerbitnya Sydney, Australia. Jumlah bukunya itu 340 halaman ya, cukup tebal. Jadi saya baca buku ini cukup lama ya. Seminggu lebih lah untuk menganalisis, untuk memampatkan intisarinya gitu ya. Dan saya itu ngambil bukunya itu yang edisi digitalnya seperti itu. Nah, lalu kita bahas siapa sih penulisnya. Nah, ini penulisnya itu adalah Daniel Goleman. Dia itu penulis psikologi dan jurnalis sains di New York Times ya. Dia itu terkenal dengan buku Emotional Intelligence. Ya, ini saya juga baca bukunya dulu waktu masih SMA. Jadi saya kira waktu saya masih SMA untuk baca bukunya Daniel Goleman ini cukup saya pahami ya waktu itu ya. Jadi nggak terlalu berat lah bukunya. Dan jadi untuk anak setingkat SMA aja bisa paham gitu. Nggak tahu, saya dianggapnya umum atau enggak. Mungkin kalau pemahamannya sih paham, cuman ketahanannya ya. Karena saya memang terkenal waktu dari SMP sampai SMA itu suka baca buku gitu ya. Jadi memiliki ketahanan untuk baca buku lebih tinggi dari teman-teman saya. Kalau pemahaman berarti bisa paham ya, karena anak SMA aja bisa paham. Nah, seperti itu. Nah, Daniel Goleman juga mengeluarkan buku yang bagus ya, Social Intelligence. Dan buku terbarunya, bukan terbaru sih, ini jadi keluaran tahun 2013 ya. Cukup lama ya, bukunya cukup berapa lama ya? 10 tahun yang lalu bukunya. Jadi buku yang saya bahas ini 10 tahun yang lalu sudah terbit. Sekitar 10 tahun yang lalu. Tapi saya kira masih relevan. Ntar kita bahas lebih lanjut ya. Nah, jadi kalau kalian pengen tahu buku Daniel Goleman yang paling terkenal apa? Emotional Intelligence. Nah, nanti kalau dari baca buku Emotional Intelligence, Social Intelligence, pas baca buku ini nyambung gitu. Ada titik sambungnya bagi teman-teman yang sudah baca. Tapi kalau yang belum baca, nggak kenapa. Nanti saya jelaskan pelan-pelan, tenang aja. Nah, jadi buku ini saya langsung to the point aja ya, karena takutnya melebar kemana-mana, jadi nggak fokus. Padahal kita lagi ngebahas fokus. Nah, jadi saya langsung bahas inti-intinya aja. Yang pertama itu adalah anatomi perhatian yang dijelaskan oleh Daniel Goleman ya. Ini memang sebenarnya penjelasannya itu panjang sekali, sehingga saya itu juga cukup kesulitan untuk mencari intinya. Tapi intinya seperti ini. Definisinya adalah fokus adalah kemampuan untuk tetap stabil pada suatu target dan mengabaikan yang lainnya. Jadi kalau teman-teman itu bisa menonton video ini sampai tuntas, ini juga challenge ya. Apakah ditonton sampai tuntas? Kebanyakan video saya nggak ditonton sampai tuntas. Bisa ditonton sampai tuntas, itu artinya teman-teman itu fokus. Dan juga fokus itu adalah kemampuan untuk berpindah dari satu pembahasan ke pembahasan yang selainnya. Jadi kalau teman-teman itu awalnya kan misalnya memasak ya, masak telur gitu ya. Lalu setelah telurnya matang, telurnya ditaruh di piring, habis itu dimakan, bukan dimakan bersama piringnya ya, dimakan ya telurnya ya. Bisa bikin telur goreng ya, masak telur goreng lalu telurnya ditaruh di piring. Nah, fokus itu adalah peralihan dari memasak ke makan gitu ya. Dan kadang-kadang peralihan itu tidak sempurna. Misalnya ketika kita masak, habis itu kita makan, kita masih kepikiran tentang cucian piring, cucian penggorengan yang setelah kita masak itu. Nah, ini namanya tidak fokus. Karena kita harus full berpindah sepenuhnya dari memasak ke makan gitu. Itu namanya kemampuan berpindah. Perhatian itu namanya kemampuan untuk fokus. Nah,
Bentuknya, nah ini jadi definisi nih bentuknya. Bentuknya itu ada 3 menurut Daniel Goleman. Jadi Daniel Goleman ini mengajukan bahwa fokus itu ada 3 bentuk. Yang pertama itu inner, jadi kita fokus kepada diri kita, kondisi emosional kita, apa yang kita pikirkan, apa yang sedang kita pecahkan ke dalam jiwa kita. Ini namanya fokus internal. Jadi kalau teman-teman itu belajar, lalu tiba-tiba bengong gitu, bengong ya, habis itu melanang buana otaknya kemana-mana gitu ya, atau mungkin main handphone, atau mungkin mikirin pacar. Ini sebenarnya tidak fokus. Jadi fokus itu ya udah, kalau kalian belajar, kita belajar gitu ya, saya belajar, mungkin saya lagi menjelaskan pembahasan ini, ya teman-teman hanya berfokus pada penjelasan saya. Itu namanya inner focus. Bagaimana kemampuan kepikiran kita itu tetap berfokus pada apa yang kita hadapi saat ini, di mana kita berpijak. Nah, seperti itu. Nah, itu inner. Lalu ada outer. Ada other. Other itu adalah berfokus pada orang lain. Nah, ini bentuk fokus yang kedua, yaitu adalah berfokus pada orang lain. Misalnya, teman-teman berhadapan dengan sahabatnya, teman-teman, lalu diajak ngobrol lah satu sama lain. Ketika dalam pembahasan obrolan itu, tiba-tiba teman-teman itu jadi ketika ada suatu pembicaraan, lalu ada celetukan tertentu yang membuat teman-teman itu ingin membalas perkataannya teman-teman itu, membalas perkataannya lawan bicara teman-teman. Nah, ketika berfokus untuk membalas pembicaraannya lawan bicara teman-teman itu, sebenarnya kita sudah tidak fokus lagi dengan apa yang dibicarakan lawan bicara kita. Karena kita berpikir, jangan sampai lupa mau ngomong ini. Nah, lalu kita ngomong gitu ya. Nah, ini sudah tidak fokus kepada orang lain gitu ya. Ya kalau fokus pada orang lain, udah dengerin aja apa yang dia omongkan. Kita nggak usah mikirin banyak hal. Kita dengerin, kita maknai, baru ketika kita diminta pendapat, kita menjawab. Nah, ini seperti kalau teman-teman itu beragama Islam ya, seperti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, itu adalah sosok yang itu jarang sekali memotong pembicaraan, dia mendengarkan. Lalu ketika sudah diberikan jeda untuk menjawab, beliau menjawab dengan singkat dan mudah dipahami. Itu kelebihannya. Dan saya kira ini salah satunya nanti kita sebut empati ya. Empati ini adalah orang-orang yang mampu berempati adalah orang-orang hebat, orang-orang besar gitu ya. Dan kita kalau pengen menjadi orang hebat ya, kita harus berempati, mendengarkan apa kata orang, seperti itu. Lalu ada lagi, selain berfokus pada orang lain, kita berfokus pada sistem yang besar atau outer. Nah, ini fokus kepada sistem makro, sistem sosial. Nanti saya jelasin. Maksudnya apa fokus pada sistem makro, sistem sosial? Nah, ini bentuk fokus ada 3 ya. Ini dari awal nih saya jelasin. Bentuk fokus ada 3 dan kita akan jelaskan ini sepanjang slide ini berjalan gitu. Jadi saya harap teman-teman jangan kehilangan fokus, bahwa fokus itu ada 3. Lalu kita bahas dulu, kenapa kita harus bahas fokus hari ini? Jadi tantangannya adalah hari ini itu banyak sekali gejolak-gejolak emosi yang muncul kepada diri kita gitu ya. Jadi dengan mudahnya kita itu emosional. Kenapa? Karena kita megang handphone, kita megang gadget gitu ya. Kita lagi berfokus kerja, tiba-tiba ada tingtung, ada informasi digital yang masuk ke dalam handphone kita, dan itu akan mempermainkan emosi kita. Bahkan ada clickbait atau umpan klik yang memang sengaja membuat kita terpicu ya emosinya. Misalnya tiba-tiba ada kemarin itu saya tuh sering mendapatkan clickbait, judulnya seperti ini ya. Ditusuk 16 kali seorang wanita tetap mau menikahi kekasihnya. Udah ditusuk 16 kali tetap cinta buta gitu kan. Ini sebenarnya clickbait aja gitu. Jadi kayak tersulut emosinya. Kok bisa ya seorang wanita ditusuk sama cowoknya sampai 16 kali tapi masih bucin gitu. Bahkan cowok yang kayak gimana sih yang nusuk seorang wanita sampai 16 kali gitu kan. Saya mikir gitu ya, cowok seperti apa yang tega melukai seorang wanita. Saya aja ngelihat wanita itu kayak
ringkih kan ya. Namanya perempuan kan ringkih ya. Kecuali perempuan yang sudah jago bela diri, itu beda ya. Nah, kalau yang perempuan jago bela diri juga saya ngeri. Soalnya pernah saya ngeliat itu perempuan-perempuan atlet silat ya. Dulu saya juga aktif di silat. Atlet-atlet silat itu kalau misalnya mereka itu ini latihan itu ya, saya ngeliat ototnya itu kayak otot pria gitu ya. Karena selalu dilatih. Tapi kalau perempuan umumnya sih saya kira mereka lemah gemulai ya. Dan sebagai laki-laki yang mungkin tidak pernah latihan bela diri pun, itu bisa melukai wanita umumnya gitu ya, pada umumnya. Karena fisik pria itu lebih superior. Dan kenapa kok sampai kayak gitu? Nah itu sebenarnya memicu emosi-emosi kayak gitu ya, yang tadi saya jelaskan. Nah itu terjadi hari ini di dunia digital, semuanya seperti itu. Dan itu menyebabkan gangguan kecemasan. Gimana ya kalau saya kayak gitu? Gimana ya kalau ternyata saudara saya kayak gitu? Ada yang terjadi di dekat keluarga saya kayak gitu. Gimana? Hasilnya kita cemas, depresi, padahal hal itu belum tentu terjadi pada diri kita gitu kan. Dan menurut saya itu adalah tantangannya. Dan juga menurut sebuah penelitian, kapasitas kita untuk berfokus itu makin menyusut. Jadi dulu George Miller tahun 1950 mengatakan bahwa manusia itu mampu berfokus pada 5 sampai 9 kan gini ya segini. 5 sampai 9. Jadi 5 sampai 9 gitu kan. 7 kurang lebih 2. Jadi George Miller mengatakan manusia itu bisa fokus 7 kurang lebih dari 2 gitu ya. Dan ini adalah pengetahuan yang saya tahu juga dari buku dulu pengantar komunikasi, bahwa ya manusia bisa fokus gitu ya. Dan saya kira akhirnya saya waktu itu ketika saya kalau misalnya saya menyusun pesan ya untuk tugas komunikasi ya, kan saya manajemen, itu biasanya saya menyusun pesan saya patah-patah menjadi beberapa patah informasi gitu. Dan kalau saya itu disuruh nyebutin nomor handphone, biasanya saya nyebutin nomor handphone itu 4 digit karena kan ya. Nah, Clara Moskowitz itu mengatakan bahwa fokus manusia menyusut. Tahun 2018 dia mengeluarkan penelitian yang mengatakan menyusut jadi 4 saja. Nah, jadi hadirnya teknologi itu membuat manusia itu kemampuan fokusnya itu berkurang. Ini tantangannya. Jadi kita itu nggak bisa banyak fokus gitu ya. Kita hanya bisa fokus, nggak bisa fokus pada banyak hal. Kita hanya bisa fokus pada sedikit hal. Dan itu adalah tantangan di era modern saat ini. Menurut saya ini logis aja gitu. Tapi ini tidak disampaikan oleh Daniel Goleman di bukunya. Ini menurut pandangan saya bahwa kapasitas fokus manusia berkurang karena dulu tahun 50-an mungkin manusia itu bekerjanya itu lebih kepada mekanistik gitu ya. Jadi pekerjaan itu bisa banyak gitu ya. Tapi kalau sekarang kita lebih pada konseptual dan itu lebih susah gitu ya kalau kita mengerjakan banyak pekerjaan konseptual sekaligus. Jadi logis aja gitu kalau misalnya kapasitas fokus kita berkurang. Itu tantangannya. Tapi peluangnya ada, yaitu adalah teknologi. Teknologi itu selain bisa mengganggu fokus kita dengan munculnya notifikasi dan lain sebagainya, itu bisa membantu kita berfokus. Saya ingat di mana saya itu terbantu sekali dengan Google, dengan Google, baik Google Scholar dan lain sebagainya ketika saya menyusun tesis gitu ya. Jadi saya itu mencari buku, misalnya buku e-book gitu ya, atau mencari teori gitu ya. Dengan cepat Google itu bisa mengarahkan gitu ya. Bahkan saya mencari jurnal-jurnal terkait itu dengan cepat diarahkan oleh Google Scholar gitu ya. Dengan kata lain apa? Saya benar-benar terbantu sekali dengan hadirnya Google gitu kan. Dengan hadirnya teknologi bernama Artificial Intelligence, mesin pencari gitu kan. Dan Google itu Artificial Intelligence kalau mungkin teman-teman tidak tahu ya. Dia itu Artificial Intelligence dalam bidang pengolahan data gitu ya. Nah, Google itu membantu saya sekali. Saya akui bahwa dia membantu saya untuk mencari data-data ya, teori-teori dan ahli-ahli yang bisa menjelaskan penelitian saya saat itu gitu ya. Saya kira itu membantu banget penelitian saya waktu saya tesis gitu kan. Dan
Tapi ya gimana ya, di satu sisi kita bisa terganggu juga fokus kita akibat teknologi tersebut. Jadi tergantung bagaimana kita menempatkan teknologi itu. Teknologi itu kita pakai untuk mempercepat kerja kita atau memperlambat pekerjaan kita, ini bergantung kepada kita. Dan juga teknologi itu bisa membantu kita membangun fokus kolektif. Apa itu maksudnya fokus kolektif? Jadi gini, misalnya kita mengetik teori pemasaran gitu ya, bauran pemasaran. Google langsung bisa mengetahui bauran pemasaran yang kita butuhkan apa, teori yang paling sering dipergunakan untuk bauran pemasaran itu apa. Atau mungkin kita mengetik penyakit flu. Nah, ini bisa langsung dicari nih sama Google. Flu ini maksudnya orang-orang itu biasanya mencari masalah apa sih tentang flu. Jadi kita tidak perlu mencari sesuatu yang istilahnya kalau misalnya itu sering dicari kan Google artinya tahu bahwa ini banyak dibutuhkan banyak orang kan. Akhirnya dia akan memprioritaskan untuk ada di nomor 1 gitu kan. Ini dengan kata lain kita bisa lebih cepat mendapatkan jawaban ketika kita mempertanyakan sesuatu. Ini adalah bantuan dari teknologi dengan kecerdasan kolektif gitu ya. Ini kecerdasan kolektif. Karena banyak orang yang mencari, akhirnya oh iya ini berarti yang dicari dicari oleh orang-orang gitu kan. Dan juga dengan teknologi kita itu bisa dibantu oleh para engineering ya. Para engineering itu untuk mengolah data, untuk memprioritaskan pekerjaan, mempercepat pekerjaan dan sebagainya. Jadi benar-benar luar biasa teknologi itu. Sayangnya banyak orang mengatakan bahwa atau mungkin juga salah mempergunakan teknologi. Misalnya untuk penipuan, atau orang-orang yang awam atau mungkin tidak memahami teknologi atau tidak memahami mekanisme teknologi, mereka mempergunakan teknologi untuk pekerjaan-pekerjaan untuk perilaku-perilaku menyimpang seperti pornografi, lalu mungkin juga perjudian online dan lain sebagainya. Nah, ini kan adalah sebuah penyimpangan ya. Dan ini membuat teknologi seakan-akan menjadi useless gitu. Padahal nggak juga. Yang useless itu kan orangnya, bukan teknologinya. 2 cara kerja pikiran. Nah, ini adalah yang akan menjelaskan 3 fokus ini. Jadi dia akan mempengaruhi ke 3 fokus yang akan kita bahas lebih lanjut. Jadi pikiran itu ada pikiran sadar dan alam bawah sadar. Top dan down. Ini ada top dan down. Top itu adalah bagian otak bagian depan sini. Ini sebutannya prefrontal, apa namanya sebutannya saya lupa karena saya bukan ahli kedokteran. Prefrontal kalau nggak salah ya. Ini adalah bagian kesadaran katanya. Jadi bagian depan kita ini bagian kesadaran. Jadi kalau saya lihat ya, ini adalah bagian aku. Jadi bagian jidat kita ini adalah bagian aku. Aku itu adanya di sini katanya Daniel Goleman. Ini bagian sadar. Jadi bagian yang tidak sadar itu ada di belakang, tulang belakang ini, bagian belakang katanya ya. Jadi akhirnya jadi ini kita itu top, kita tuh yang sadar, bottom itu di belakang, yang tidak sadar di belakang kita, di belakang kepala kita. Jadi alam sadar dan alam bawah sadar kayak gitu ya. Jadi kalau kita ada di alam sadar itu adalah tempatnya kita itu untuk bisa mengontrol apa yang kita ingin pikirkan. Ini saya berbicara ini alam sadar ini. Alam sadar. Yang saya omongkan itu alam sadar. Tapi nanti penjelasan-penjelasan itu nanti akan muncul secara bertahap dari alam bawah sadar saya. Jadi saya itu seperti ada permainan antara alam sadar dan alam bawah sadar bersamaan gitu. Nah, ini uniknya di sana. Misalnya ada dulu kalau misalnya saya lagi ngajar, tiba-tiba ada pertanyaan yang di luar materi lalu saya itu berusaha untuk membayangkan di masa-masa sebelumnya gitu ya, data-data apa ya yang bisa menjawab pertanyaan mahasiswa saya gitu ya. Nah, itu ketika saya diam itu sebenarnya alam bawah sadar itu lagi saya korek-korek sebenarnya, lagi saya coba gali, dan itu bisa ketika saya pernah belajar mungkin dia akan naik gitu ya. Jadi itulah alam bawah sadar. Alam bawah sadar itu sifatnya itu tidak sadar ya, tidak sadar di bawah, dan dia itu lebih cepat, daya pikirnya lebih cepat daripada alam sadar. Jadi kalau alam sadar itu dia itu
mungkin adalah tempat kita untuk mengontrol pikiran kita, tapi alam bawah sadar itu memiliki kecepatan berpikir, kreativitas, dia itu menghubung-hubungkan data dengan lebih cepat, bahkan penghubungan data yang tidak rasional juga ya. Jadi seperti kucing itu apa? Ntar dipecah sama alam bawah sadar. Kucing itu mukanya lucu, berbulu dan sebagainya. Nanti kalau ngomongin bulunya dipecah lagi. Jadi itulah di alam bawah sadar lah itu, mereka saling terhubung satu sama lain secara random gitu ya. Dan itu adalah cara berpikir kreatif. Dan juga alam bawah sadar ini adalah dorongan otomatisasi baik buruk dan baik perilaku positif maupun negatif ya, perilaku baik atau buruk. Dan misalnya ada orang ya, dia istilahnya berperilaku tiba-tiba dia merasa ada kesempatan, dia lalu memperkosa seorang wanita gitu kan. Nah, kenapa kok bisa? Ketika ditanya, dia memang bilang bahwa saya sering menonton video porno seperti itu. Nah, itu sebenarnya menunjukkan bahwa alam bawah sadar itu seperti dididik. Berperilakulah seperti ini, berperilaku seperti ini. Maka ketika ada kesempatan, akhirnya muncullah dorongan dari alam bawah sadar sehingga dia tidak bisa mengendalikan dirinya. Nah, inilah alam bawah sadar. Jadi alam sadar itu adalah tempat kita belajar, berlatih, pengalaman, kebiasaan. Dan kita itu, perilaku kita yang di alam sadar itu akan direkam oleh bawah sadar. Dan ketika sudah merekam, alam bawah sadar yang sudah merekam ini, dia akan membiasakan. Jadi ketika teman-teman melihat ada orang yang tergerak secara motivasi untuk membantu orang lain, dia tidak meminta dirinya, dia tidak mendorong dirinya secara paksa, tapi dorongannya alam bawah sadar yang mendorong dia untuk membantu orang lain seperti itu. Tapi ada kalanya keduanya bertentangan. Nah, ini yang akan kita bahas. Jadi ketika teman-teman itu ingin berfokus, misalnya pengen berfokus nih, saya pengen nonton video abang ini kayaknya videonya keren gitu kan. Tapi tiba-tiba ada dorongan dari alam bawah sadar. Misalnya ada feed berita-berita yang, atau mungkin influencer atau mungkin ada feed di YouTube yang lainnya yang bentuknya hiburan gitu ya. Akhirnya tergoda untuk mengklik yang selainnya. Itu sebenarnya alam bawah sadar itu. Alam sadarnya ingin tahu, ingin belajar, alam bawah sadarnya ingin senang-senang. Siapa yang menang? Yang menang adalah siapa yang paling sering dibiasakan. Kalau teman-teman itu membiasakan diri untuk bersenang-senang, yang menang alam bawah sadar. Tapi kalau teman-teman membiasakan diri untuk belajar, teman-teman akan menonton video ini sampai habis. Seperti itu. Sama seperti saya. Kita itu makanya nanti akan memaksa diri kita awalnya. Tapi ketika sudah terbiasa, tidak ada paksaan lagi. Kita ingin belajar, kita memaksa diri kita untuk belajar pertama-tama. Tapi setelah sudah belajar, setelah berjalan proses pembelajaran itu, kita tidak memaksa diri lagi. Itulah yang namanya alam bawah sadar. Dia akan mengikuti apa yang kita didik. Si alam sadar yang didik. Jadi hati-hati dalam mendidik diri Anda sendiri. Biasakan kebiasaan positif pasti akan membawa kepada memaksakan diri untuk berperilaku positif akan membawa kepada kebiasaan positif, dan itu akan mempengaruhi diri kita untuk suatu saat nanti. Oke, daripada berpanjang lebar tentang alam bawah sadar dan alam sadar yang sebenarnya sudah banyak dibicarakan oleh banyak orang-orang ahli yang selainnya gitu ya, atau influencer yang lainnya, kita akan membicarakan fokus diri. Jadi tadi saya sudah bilang ya, ada 3 ya, inner, outer, sama outer. Inner itu adalah kontrol diri untuk memprioritaskan dan menahan diri untuk melakukan suatu hal. Jadi ini bagian paling depan otak kita ya. Nah, ini kita mengontrol apa yang harus kita lakukan dan apa yang tidak kita lakukan. Yang mana? Yang prioritas, yang lebih penting. Kita itu kalau misalnya kita bisa berperilaku positif gitu ya, produktif misalnya, berarti kita mampu mengontrol diri kita dengan baik. Ini kontrol diri kita di sini. Nah, di inner focus itu ada yang namanya kesadaran diri. Kesadaran diri itu ada indikatornya. Jadi teman-teman itu menyadari kondisi jiwa saat ini. Lagi tenang kah? Lagi sedih kah?
Lagi gembira kah? Lagi penasaran? Atau jangan-jangan lagi berpikir, ini materinya mau kemana sih? Jadi itulah indikator kesadaran diri yang pertama, itu adalah memahami kondisi jiwa sendiri. Dan ini adalah butuh kepekaan. Dulu sih dosen saya mengajarkan untuk bermeditasi. Nah, dosen saya nggak tahu dosen saya udah kemana. Kalau nggak salah udah nggak ngajar lagi, udah pindah ke tempat ngajar yang lain. Tapi saya nggak tahu di mana. Mungkin suatu saat nanti bisa ketemu lagi untuk ngobrol. Tapi nggak tahu juga. Nah, jadi dosen saya itu mengajarkan kita untuk bermeditasi, untuk mengenali diri sendiri. Karena dengan cara itu kita bisa meningkatkan kepekaan apa yang kita rasakan, gitu ya. Dan ketika kita sudah peka kepada diri kita tahu bahwa kita bisa menanggapi diri kita sendiri. Misalnya ketika kita lagi beraktivitas, ada rasa marah. Pertanyaannya, kenapa kita marah? Itu kok kayak gundah gitu loh. Kenapa ya saya gundah ya? Nah, itu kita harus cari tahu tuh. Karena kalau kita tidak cari tahu, takutnya kita bisa nggak sengaja kita melontarkan kemarahan kepada orang yang tidak tepat gitu ya. Gundahnya sama siapa, marahnya kepada siapa, itu bisa terjadi. Karena dia tidak sadar bahwa dia itu lagi marah. Dan kenapa marah gitu ya. Jadi mungkin teman-teman itu sering kayak, kok ada orang yang tidak bisa mengontrol emosi. Bisa jadi dia nggak sadar kalau emosinya tidak terkontrol. Karena kalau dia tahu dia lagi emosi, dia biasanya diam dulu, tenangkan diri. Kenapa ini emosi, dipecahkan dulu, dijawab dulu. Kenapa tidak perlu emosi? Kadang-kadang memaafkan itu adalah cara terbaik untuk bisa kembali mengontrol emosi gitu ya. Dulu saya pernah ketika bekerja itu di suatu instansi ya. Waktu itu saya masih awal kali kerja. Itu saya difitnah gitu kan, melakukan sesuatu yang tidak saya lakukan. Itu fitnah itu namanya kan. Sampai saat ini kadang-kadang masih muncul emosi ketika ada orang yang mengatakan namanya dia gitu ya di depan saya gitu ya. Dan ketika saya ingat gitu ya, yang saya lakukan ya saya diem aja. Ya udahlah. Ya saya maafkan gitu kan. Walaupun memang akhirnya di kemudian hari saya menyadari bahwa ya, orang itu yang melakukan demikian kepada saya, akhirnya dia mendapatkan ganjarannya, di mana ya akhirnya karirnya gitu-gitu aja gitu. Tidak berkembang, ya stuck lah di sana-sana saja. Akhirnya dia kehilangan motivasi untuk bekerja gitu ya, aneh sekali gitu ya. Bahkan ada yang menceritakan ya, orang yang ambisius hingga dia menyingkirkan orang lain gitu ya, apalagi anak-anak muda yang dia pandang berpotensi, ternyata saat ini dia sendiri menjadi orang yang stuck di jalan tempat seperti itu. Nah, ini namanya kondisi jiwa. Kita akhirnya bisa memaafkan, memaklumi, dan bahkan ya dalam kondisi saya itu ketika saya pernah disakiti oleh orang lain dengan cara difitnah, akhirnya saya ya udah, dia sudah kena ganjarannya toh. Akhirnya saya memaafkan. Jadi memaafkan itu ada banyak cara. Jadi kalau ada 1000 alasan kita itu marah, kita harus mencari 1001 alasan untuk bisa meredamkan amarah kita seperti itu. Nah, itu namanya kondisi jiwa. Kita harus stabil. Jangan sampai kondisi jiwa itu meledak-ledak. Baik ledakan amarah maupun ledakan kesenangan. Karena kalau kita meledak terlalu senang, itu juga berbahaya juga. Akhirnya kita bisa mengambil langkah gegabah. Begitu. Jadi kita harus stabil. Kita harus bisa mempertahankan rasio kita tetap objektif seperti itu. Kita harus bisa mengumpulkan data secara objektif. Seperti itu. Lalu ada yang kedua itu memahami prioritas. Ini adalah kesadaran diri. Jadi apa yang penting, apa yang tidak penting. Jadi kalau teman-teman itu menganggap semua hal itu penting, sebenarnya teman-teman itu nggak sadar yang mana yang penting. Jadi dianggap semuanya tidak penting gitu ya. Semuanya penting, berarti semuanya tidak penting juga gitu ya. Karena kalau ada yang penting, berarti ada yang tidak penting gitu kan. Kalau semuanya penting, berarti semuanya tidak penting pada hakikatnya gitu ya. Jadi ketika ada banyak hal, ini
biasanya terjadi teman-teman yang bekerja ya, saya juga bekerja dulu. Saya merasa bahwa semuanya prioritas ini, semuanya menuntut saya menyelesaikan pekerjaan. Tapi sekarang saya banyak belajar ya, terutama setelah saya kuliah S2 gitu ya, dan mengajar manajemen, saya baru menyadari bahwa ya ketika semua prioritas, sebenarnya tidak ada prioritas. Jadi saya harus sadar yang mana yang ada prioritas dan yang mana itu mempengaruhi kesuksesan pekerjaan saya gitu. Kalau tidak mempengaruhi kesuksesan, ya udah saya nggak usah kerjakan ekstrimnya. Walaupun kalau misalnya saya kerjakan ya bermanfaat pastinya. Jadi teman-teman harus memahami prioritas. Kalau misalnya saya belum bisa memprioritaskan, wah, berarti teman-teman belum bisa menyadari yang mana yang lebih penting. Nah, seperti itu. Lalu yang ketiga itu adalah mengetahui penilaian orang lain. Nah, ini yang paling susah nih. Nggak sadar dia dibenci. Ada yang gitu kan. Jadi ada rekan kerja saya yang itu sebenarnya dia tidak disukai banyak orang gitu ya, tapi dia tetap merasa pede dan dia merasa dia itu seperti primadona. Walaupun saya ya tersenyum-senyum aja ya ketika bersama dia gitu ya. Saya bilang, oh ya. Dia bahkan merasa bahwa dirinya lebih, dalam tanda kutip, lebih hebat dari saya, tapi ya tidak ada masalah. Mungkin benar juga dia lebih hebat dari saya dalam bidang-bidang tertentu. Walaupun di bidang-bidang tertentu juga ya saya ngerasa ya 11-12 aja sama dia gitu kan. Dia itu 12, ya saya 11-nya gitu kan. Seperti itu. Jadi ya sadarlah kalau misalnya ada orang yang itu tidak menyukai kita. Dan kenapa dia tidak menyukai kita? Kalau nggak sadar, berarti kita itu nggak sadar diri pada dasarnya seperti itu. Kita harus menyadari bagaimana orang menilai kita. Nah ini yang saya bilang ini sulit juga ini sebenarnya ya. Padahal ini sangat dibutuhkan. Memang kalau kita ketemu langsung itu biasanya orang itu senyum gitu ya. Padahal di belakang kita mereka belum tentu menyukai kita gitu ya. Akhirnya biasanya saya menggunakan menggunakan pendapat orang lain gitu ya untuk menilai diri saya gitu kan. Yang orang ini terhubung dengan orang selainnya gitu. Kalau saya sendiri di perkuliahan itu sering membuat suatu istilahnya, silahkan kalau kalian mau memberikan kritik kepada saya gitu, saya persilahkan gitu ya. Banyak mahasiswa saya mengatakan bapak materinya monoton dan sebagainya. Oh ya, saya ya akhirnya saya berarti ini kekurangan saya di situ. Nah, di kemudian hari memang terus saya evaluasi ya. Dulu materinya itu ya ada banyak ya yang mengatakan materinya monoton, bapak kurang senyum dan sebagainya. Ya, ketika saya menjelaskan kadang-kadang saya senyum, kadang-kadang nggak senyum juga. Nah, kalau misalnya materi memang lagi penting, ya saya nggak senyum, lupa senyum. Jadi kalau misalnya biasa-biasa aja, saya banyak senyumnya. Jadi memahami penilaian orang itu yang ketiga, yang indikator kesadaran diri yang ketiga. Dan untuk kontrol diri, kita itu bisa berfokus pada satu target. Jadi kontrol diri itu berfokus pada satu target. Dan acuhkan keinginan yang lainnya. Misalnya ini, ketika saya lagi menjelaskan materi ini, sebenarnya di samping saya ini ada setumpuk bakpao yang sebenarnya awalnya masih hangat ya, sekarang udah dingin. Jadi mungkin ketika saya ngasih materi, kadang-kadang saya kepikiran, saya post aja ya, lalu saya makan bakpao kan nanti kalau saya post juga nggak ada yang tahu kalau saya lagi makan bakpao. Tapi sebenarnya itu adalah distraksi. Jadi kita kalau misalnya mau bekerja aja, acuhkan keinginan yang lain. Kalau misalnya kita lagi bekerja dan lagi melakukan perencanaan, lalu kita merasa bahwa handphone kita itu mengganggu, ya udah kita silent. Terus gimana kalau ada yang penting? Ya berarti ada beberapa orang yang kita silent aja di media sosial. Biasanya itu saya men-silent grup atau enggak saya men-silent orang-orang tertentu yang memang kalau ya biasa memberikan informasi yang tidak terlalu penting, alias ya broadcast yang tidak terlalu penting, yang tidak saya prioritaskan gitu kan. Itu saya silent. Bahkan kalau ada waktu itu teman saya itu yang kerjaannya itu tidak istilahnya benar-benar saya anggap tidak produktif banget gitu ya. Akhirnya tuh saya blok biar dia sadar diri bahwa dia itu sudah melampaui batas gitu ya. Tapi dia nggak sadar kalau dia itu demikian gitu ya. Sampai hari ini dia nggak menyadari dirinya seperti itu. Nggak tahu ya, apa dia sudah sadar ya? Tapi kalau menurut saya sih belum sadar. Sepengetahuan saya.
Jadi memang kita jauh-jauh lah dari distraksi itu. Kalau misalnya kita itu merasa kecanduan media sosial, saya sendiri pernah kecanduan media sosial, saya pernah kecanduan game. Terus bagaimana supaya menghindari kecanduan game? Saya uninstall gamenya. Bahkan save-nya itu saya uninstall. Jadi ada save game-nya itu saya uninstall, saya hapus. Saya kan ada perizinan ada, kalau di Google itu ada namanya Google apa ya sebutannya? Google Play Store. Itu saya hapus save data save saya di Google Play Store itu. Terus kalau saya punya save game itu saya hapusin lah. Jadi saya nggak tertarik lagi untuk main gamenya gitu, karena ya achievement saya udah hilang semua gitu. Terus juga itu kalau game, nggak tahu ya teman-teman, kalau game itu berani nggak sampai kayak gitu. Kalau memang merasa kecanduan ya harus kayak gitu, berani. Kalau nggak bisa berubah gitu kan. Terus kalau misalnya sama media sosial di uninstall. Dulu saya uninstall gitu. Saya uninstall supaya benar-benar itu saya nggak tertarik lagi kembali ke media sosial. Yang saya lakukan adalah follower saya hapus-hapusin itu. Jadi yang pernah nge-follow saya hapus-hapusin. Jadi follower saya ada yang bilang, Dit, kok followernya dikit banget loh. Dia nggak tahu aja saya hapus-hapusin follower saya. Kenapa kok saya hapus-hapusin follower saya? Karena pertama follower itu mengganggu saya. Karena bagi saya mereka memata-matai saya daripada mencoba untuk memahami saya. Beda ya memata-matai sama memahami. Kalau memahami itu memang teman gitu ya, saling pemahaman satu sama lain. Kalau teman saya nggak hapus. Tapi ada juga yang memata-matain gitu ya, untuk melihat saya udah nyampe mana nih kesuksesan saya, supaya mereka bisa nandingin dan sebagainya. Padahal ya saya gini-gini aja padahal hidup ya, tapi kok kayak dicari aja gitu tandingan-tandingannya. Nah, jadi itu akhirnya saya udah hapus-hapusin aja. Nah, akhirnya tenang saya hidup. Saya media sosial adanya di laptop. Saya harus nyalain laptop dulu kalau misalnya mau bermedia sosial, baik Instagram, Pinterest, Facebook. Saya udah nggak main Facebook lagi. Facebook isinya orang-orang tua. Habis itu media sosial apa lagi yang saya pakai? Quora juga saya udah jarang pakai karena dulu sih saya sempat aktif ya di Quora, tapi nggak aktif lagi. Udah lama nggak aktif lagi. Mungkin saya cuma bisa ditemui di Instagram dan juga di Pinterest, tapi Pinterest juga cuman ngumpul nggak banyak interaksi, lebih banyak interaksi di Instagram. Nah, jadi dengan kata lain apa? Ya, saya sudah berhasil lepas dari kecanduan media sosial. Saya juga lepas dari kecanduan game. Nah, itu kayak gitu. Dulu juga pernah kecanduan film juga. Itu filmnya itu sampai 1 tera. Jadi saya punya harddisk 1 tera. Itu saya isinya film semua, itu saya hapus bersih supaya saya tidak kecanduan nonton film. Nah, jadi memang kita harus menghapuskan hal-hal yang menyenangkan dalam diri kita, dalam hidup kita, untuk bisa berfokus pada target kita gitu kan. Nah, itu namanya kontrol diri lewat fokus. Kalau misalnya ada teman yang toksik, ya itu juga dihapus juga itu. Teman yang mendistraksi itu juga dihapus. Dikurangi lah. Saya waktu itu pernah ngomong ke teman saya, pernah ngomong ke circle saya gitu ya, jangan ajak lagi orang ini ke rumah saya gitu. Kalau misalnya ngumpul-ngumpul, saya sampai ngomong kayak gitu. Saya kasih tahu orang-orang yang tidak mau saya ajak ke rumah saya. Sampai teman saya bilang, kenapa? Enggak, dia itu toksik orang. Dia langsung ngomong. Bagi saya tuh dia toksik. Dan akhirnya teman-teman saya, oh ya. Jadi teman-teman saya kalau mau ngundang orang itu biasanya di kafe di luar gitu ya, dan nggak ngajak saya, dan mereka udah ngerti dan saya maklumi. Oh ya, udah kenapa? Itu lebih baik karena saya ingin hidup saya itu benar-benar berkah. Oh ya, di sini mungkin teman-teman juga pernah dengar tentang percobaan marshmallow. Ini apa ya percobaan marshmallow itu? Jadi ada sebuah percobaan yang dilakukan di daerah mana ya, saya lupa, di Amerika apa di Selandia Baru. Jadi anak-anak kecil itu disuruh untuk menunggu. Kalau dia mau marshmallow bisa dapat 1 saat ini, tapi kalau dia mau menunggu beberapa menit ya, 5 sampai 15 menit, saya lupa. Itu dia akan mendapatkan 2 marshmallow. Nah,
ada anak yang mengambil 1 marshmallow, ada yang mengambil sampai 2 marshmallow. Nah, habis itu di beberapa tahun kemudian, sekitar ya beberapa puluh tahun kemudian, ya bukan beberapa tahun kemudian, beberapa puluh tahun kemudian itu di tracking bagaimana kondisi para anak-anak yang mengambil 1 marshmallow dengan anak-anak yang mengambil 2 marshmallow. Hasilnya adalah anak-anak yang mengambil 1 marshmallow itu kebanyakan mereka gagal dalam karir. Karena mereka tidak bisa mengendalikan diri. Mereka tidak bisa berfokus pada apa yang menjadi target mereka. Sementara yang berhasil yang mengambil 2 marshmallow, mereka itu lebih sukses secara karir gitu ya. Jadi dengan kata lain saya ingin menyampaikan bahwa teman-teman ketika mudah terdistraksi kepada sebuah godaan, teman-teman itu sama seperti anak-anak yang mengambil 1 marshmallow sebenarnya. Dan itu akan berdampak buruk bagi karir teman-teman. Saya katakan demikian. Saya sendiri mungkin jangan-jangan termasuk anak kecil yang mengambil 1 marshmallow mungkin ya. Jadi saya belajar untuk tidak mengambil keputusan berdasarkan keinginan saya gitu ya. Sampai hari ini saya berusaha untuk menahan. Ketika ada godaan saya tahan. Begitu. Karena saya tahu bahwa godaan tersebut akan membawa dampak buruk bagi karir saya. Gitu. Nah, mungkin teman-teman juga ketika ingin berfokus ngerasa diganggu oleh orang-orang sekitar. Alam bawah sadar teman-teman sebenarnya lah yang berisik, bukan alam sekitar teman-teman. Jadi, mungkin teman-teman pernah menyadari bahwa ketika teman-teman itu beradaptasi di suatu tempat ya, misalnya teman-teman itu naik mikrolet, Metro Mini. Kalau sekarang udah zamannya Transjakarta ya, udah ber-AC. Kalau zamannya dulu saya masih anak-anak bocah itu masih naik Metro Mini dan itu berisik banget gitu ya. Atau naik kereta yang keretanya itu bukan AC, masih dibuka gitu ya, anginnya angin cepoi-cepoi. Nah itu berisik banget. Mungkin kereta yang sekarang berisik tapi lebih berisik kereta yang dulu ya. Apalagi kalau ada kereta dari lawan arah. Nah, tapi di kondisi demikian itu saya bisa berfokus. Karena apa? Kalau saya naik kereta itu bengong sedikit, itu bisa kecopetan. Jadi saya tetap berfokus. Walaupun ada berisik, walaupun dipenet-penet, walaupun panas, itu saya bisa tetap berfokus pada barang bawaan saya. Jadi saya mengabaikan panasnya, berisiknya, penet-penetannya gitu ya. Kereta, saya berfokus pada barang bawaan saya. Nah itu berarti kan fokus itu sebenarnya bisa kita pilih. Misalnya ada orang di sekitar kita itu berbicara gitu ya, kita itu bisa mengacuhkan pembicaraan itu. Karena sebenarnya orang itu ketika berbicara, dia itu sebenarnya menggaungkan kata-kata itu ke alam bawah sadar kita. Jadi alam bawah sadar kita lah yang berisik, bukan orang itu. Karena orang itu sebenarnya bisa kita kayak, indera kita itu bisa kita turn off gitu. Berbeda dengan alam bawah sadar kita. Kadang-kadang kita nggak tahu kalau alam bawah sadar kita yang berkicau gitu ya. Nah ini juga saya baru paham. Jadi biasanya saya itu ketika saya bekerja itu ada dangdutan ya, tetangga saya dangdutan. Dan kebetulan ya seneng aja gitu karena pas saya lagi baca buku ini dia dangdutan gitu. Akhirnya saya berfokus pada buku ini dan itu ternyata benar berhasil gitu ya. Jadi dangdutannya itu nggak seberapa dibandingkan kedumelan saya, alam bawah sadar saya terhadap dangdut tersebut gitu ya. Jadi alam bawah sadar saya itu teriak, ini kenapa sih tetangga nggak empati, kenapa dangdutan dan sebagainya. Ternyata alam bawah sadar saya itu lebih berisik daripada dangdut itu. Dan alam bawah sadar saya lah yang mengganggu fokus saya ketika saya membaca buku. Nah, ketika saya berusaha meredam alam bawah sadar saya, udah maafin aja. Habis itu saya fokus kembali ke buku saya. Ketika saya baca buku ya bisa fokus sama buku saya. Dan saya tidak fokus lagi pada dangdutan tetangga sebelah gitu ya. Ini luar biasa kan. Jadi teori ini terbukti dan ini dijelaskan oleh Daniel Goleman. Jadi teman-teman kalau merasa, saya kalau lagi fokus itu ya kelas itu berisik, habis itu kalau saya lagi ngetik di depan komputer itu kanan kiri saya tuh berisik, ngobrol teriak sana teriak sini, wah gaduh. Kemarahan kita terhadap kegaduhan itu lebih berisik daripada ke sekitar kita. Begitu. Itu kata Daniel Goleman. Jadi kalau misalnya kanan kiri berisik ya udah biarin aja berisik. Bahkan kalaupun di kanan kiri kita kiamat, udah kita fokus sama kerjaan kita. Itu kata Daniel Goleman seperti itu. Luar biasa. Saya ketika baca
dan langsung menerapkan ya. Itu berhasil saya. Gitu ya. Jadi teman-teman jangan ada alasan lagi bahwa saya tidak bisa fokus nih. Karena itu bisa kita paksa diri kita fokus pada pekerjaan kita. Kita memaklumi kejadian di sekitar kita, memaklumi kejadian di sekitar kita, lalu perlahan-lahan kita akan men-tune off indera kita. Seperti itu. Yang biasa. Dan juga ternyata teman-teman, terlalu berfokus itu bikin lelah mental. Dan biasanya ketika kita lelah, kita akan melamun. Jadi melamun itu adalah kondisi default atau kondisi dasar mental. Jadi ketika kita itu lelah, kita akan melamun. Maka apa yang kita lakukan? Yang kita lakukan adalah ya udah istirahat aja. Berarti itu tanda-tanda kita harus istirahat kalau kita udah melamun. Maka yang harus kita lakukan adalah kita istirahat. Dan itu biasanya terjadi ketika kita memaksa fokus kita terus-terusan. Itu berarti batas diri kita. Maka teman-teman bisa membuat sebuah catatan gitu ya. Berapa lama kita bisa fokus dan sampai titik mana kita akhirnya melamun. Misalnya ketika kita belajar baru 10 menit udah melamun, berarti kita tulis 10 menit nih kondisi mental kita. Nah, kita istirahat sebentar, lalu kita fokus lagi belajar. Itu nanti lama-kelamaan kemampuan fokus kita akan bertambah dari awal 10 menit, 20 menit, 30 menit. Pernah saya sampai titik ketika saya membaca buku itu nggak sadar, sampai sekitar dari azan zuhur sampai azan asar. Kaget saya pas azan zuhur saya sholat, lalu saya baca buku. Azan asar udah kok azan asar ya? Saya kira saat itu ya, saya kira azan zuhur yang kedua. Terus saya lihat ternyata jamnya udah jam setengah 4 gitu, udah waktu memang azan asar gitu. Jadi itulah fokus. Jadi saking fokusnya kita bisa lupa waktu gitu ya. Nah, itu namanya ketika kita sudah terlatih terus-terusan seperti itu. Nah, sekarang sudah kita omongkan fokus internal, kita bahas fokus sosial seperti itu. Jadi fokus sosial itu atau fokus ke outer ya, outer. Kebalik tadi. Inner, outer. Outer itu adalah hubungan sosial. Jadi kita fokus kepada hubungan sosial. Dan kita bisa membandingkan antara persepsi kita dibandingkan dengan persepsi sosial. Itu namanya fokus sosial. Nah, sebenarnya dalam interaksi sosial itu ada banyak data yang bisa kita dapatkan. Ada namanya bahasa nonverbal. Itu lebih banyak daripada bahasa verbal. Misalnya teman-teman mendengarkan kata oh ya, kan ada yang oh ya, ada yang oh ya, ada yang oh iya, ada yang oh iya. Nah, itu bisa beda maknanya. Ada yang excited, oh ya, ada yang ya kayak memakluman, dan ada yang memaklumi gitu, oh iya. Ada yang sampai kok bisa sih lu kepikiran gitu? Oh ya. Kayak gitu kan. Jadi bahasa verbal itu terbatas, tapi bahasa nonverbal itu lebih luas. Dan kita tuh harus bisa menangkap bahasa nonverbal lebih baik daripada bahasa verbal. Ya, menangkap bahasa verbal penting, tapi nonverbal juga lebih penting juga. Jadi itu bisa kelihatan dari mimik wajah, gestur badan, dan sebagainya. Dan inilah yang saya baru pelajari. Jadi sewaktu saya masih sekolah dasar, saya itu adalah orang yang itu jarang berinteraksi. Karena ibu saya pengen saya fokus belajar supaya masuk SMP negeri gitu kan. Dan juga saya nggak terlalu banyak teman karena daerah sekitar saya itu anaknya barbar, dan istilahnya ibu saya itu pengen saya itu tidak tertular kebarbaran anak-anak sekitar rumah saya gitu ya. Akhirnya ibu saya itu memilih boleh berteman sama siapa dan nggak boleh berteman dengan siapa. Akhirnya saya sedikit interaksi dengan dengan orang lain gitu ya. Dan akhirnya ketika saya SMP sampai mungkin SMA itu saya kesulitan berinteraksi dengan orang lain. Jadi teman-teman saya itu mengakui bahwa saya itu orangnya kaku karena saya nggak memahami istilahnya nggak bisa berempati kepada orang lain karena saya jarang berinteraksi kepada orang lain. Lalu itu berubah ketika saya mulai kuliah, karena kuliah manajemen ya. Dan kuliah itu saya itu kebetulan saya
pergi ke Surabaya ya. Saya tinggal di Jakarta, pergi ke Surabaya. Dan itu membuat saya harus berinteraksi dengan banyak orang untuk bertahan hidup di Surabaya. Saya harus ketika saya saya itu harus berinteraksi dengan orang Surabaya ya, orang-orang Jawa Timur ya. Kadang-kadang ketika saya ngobrol itu dia pakai bahasa Jawa dan saya harus berusaha untuk gimana ya memahami bahasa Jawanya. Nah, ini teman-teman saya banyak orang-orang yang campur-campur ya, ada orang Jawa, ada orang Medan, ada orang dari Jawa Tengah juga, Jawa Ngapak gitu ya. Itu campur-campur dengan karakter yang bermacam-macam. Itu memaksa saya untuk belajar dengan sangat cepat mengenai interaksi sosial gitu ya. Dan akhirnya saya mulai memahami banyak beragam ekspresi dalam bentuk wajah yang benar-benar saat itu mulai memahami ekspresi yang benar-benar lembut ya. Jadi sulit kalau misalnya itu sulit disadari ketika saya dulu mungkin masih SMA ya, karena nadanya itu kadang kalau bicara nadanya turun dikit ya. Itu saya udah tahu tuh, nih kurang ya, ini ada masalah di sini. Itu jadi akhirnya saya mulai memiliki kepekaan. Walaupun PR terbesar saya waktu itu adalah kesediaan untuk memahami orang lain gitu ya. Jadi kadang-kadang saya itu memang ngapain sih interaksi sama dia gitu kan. Masih ada rasa-rasa seperti itu. Dan juga kadang-kadang ada rasa ya kayak gimana ya. Jadi ada rasa-rasa yang meremehkan dan sebagainya, itu yang rasa-rasa yang memang akhirnya di kemudian hari itu saya coba untuk obati gitu ya. Misalnya itu penyakit hati sebenarnya, kayak meremehkan orang lain itu penyakit hati. Jadi saya mulai mengatakan bahwa ya jangan meremehkan orang lain. Orang-orang yang kita anggap remeh, belum tentu dia itu orang yang lebih di bawah kita. Bisa jadi dia lebih dari kita gitu ya. Di situ akhirnya saya mulai belajar untuk menghargai setiap orang. Nah, ini dia. Jadi pada titik tertentu saya ini itu terbuka kepada semua orang, dan inilah yang nantinya akan membuat saya akhirnya dijebak dan difitnah ya. Jadi saya itu menganggap bahwa ketika saya itu berbuat baik, orang-orang itu akan berbuat baik juga kepada saya gitu kan. Nah, ternyata tidak seperti itu. Banyak orang-orang baik yang dijebak ya. Salah satunya saya waktu itu. Jadi saya itu difitnah, dan saya itu di situ saya mulai berpikiran bahwa ternyata nggak semua orang itu kayak gitu ya. Ketika saya berbuat baik, belum tentu balasannya itu baik dan benar-benar aja gitu ya. Padahal saya sudah hati-hati gitu untuk supaya tidak memberikan yang benar-benar menjaga jarak ya kepada orang-orang yang mungkin berniat buruk kepada saya gitu ya. Tapi ternyata kecolongan juga gitu. Dan akhirnya saya itu berusaha untuk ya istilahnya menyeimbangkan diri ya. Jadi kadang-kadang kita itu akhirnya mencoba untuk memposisikan diri gitu ya. Jadi diri kita itu akan merasa kacau gitu ya. Jadi kayak ada orang tertentu yang hadir di dekat kita gitu ya. Antara kita tidak suka, ada rasa tidak sukaan, ketidaknyamanan gitu ya. Ada juga rasa kebencian dan sebagainya, dan dia hadir di dekat kita gitu kan. Orang yang sudah melukai saya ini tetap hadir dekat saya. Waktu itu saya masih, yang akhirnya nanti saya keluar di kemudian hari ya, tetap hadir. Waktu itu saya masih bertahan waktu itu kerja sekitar 1 tahun. Habis itu setahun kemudian saya akhirnya keluar karena merasa ya karir saya juga stuck di sana gitu ya, nggak bisa berkembang. Akhirnya saya keluar untuk mencari nafas yang di tempat yang selainnya gitu, mencari karunia Allah di wilayah selainnya. Nah, waktu itu saya itu benar-benar emosi kadang-kadang. Akhirnya saya memposisikan diri saja gitu ya, memposisikan diri bahwa ya dia situ, saya ini gitu ya. Ya udah, nggak kenapa. Ya kadang-kadang muncul rasa kebencian, lalu saya senyum. Ya saya tetap interaksi sama orang yang memfitnah saya waktu itu ya. Mungkin dia juga tidak menyadari bahwa saya memendam suatu permasalahan kepada dia ya, kedengkian ya. Saya khawatirnya jadi kedengkian, padahal kedengkian itu adalah penyakit hati. Ya akhirnya ya
Ya begitulah, saya memposisikan diri. Jadi ketika saya bertemu dengan dia, walaupun saya itu ingin menyakiti ya, karena memang kan saya juga disakiti, dan waktu itu juga saya tidak dibela karena ternyata ya seperti itu, tidak ada yang membela saya, nggak ada yang berani juga gitu kan. Akhirnya kadang-kadang ya saya memposisikan diri saja gitu. Ya udah, kalau misalnya kayak gini saya masih benar, ya kebenaran itu pasti akan mengalahkan kebatilan. Atau kalau misal kebatilan itu tetap ada, kebatilan itu akan bumerang bagi dirinya gitu kan. Ya udah, akhirnya itulah saya memposisikan diri. Akhirnya saya bisa menyeimbangkan jiwa saya, tetap saya bisa bekerja. Tapi ya cuma setahun ya, setahun kemudian di tahun berikutnya saya, setahun kemudian setelah saya difitnah itu saya mengundurkan diri juga akhirnya, seperti itu. Nah, lalu selain itu, seseorang yang mampu berfokus pada sosial itu bisa menginspirasi orang lain. Nah, empati itu adalah sedikit bicara dan banyak mengamati orang lain. Dan ini adalah kunci sukses seorang pemimpin gitu ya. Pemimpin itu harus bisa membaca iklim, budaya, dan perilaku kolektif yang merupakan hasil paduan dari emosi anggota organisasi gitu ya. Jadi dia harus tahu nih, oh ternyata ada masalah kayak gini di organisasi saya. Berarti cara merubahnya harus kayak gini. Nah itu harus bisa dibaca oleh seorang pemimpin seperti itu. Dan pemimpin ini harus bisa membantu para anggotanya berfokus kepada tujuan tertentu. Misalnya seperti orang yang mungkin cukup terkenal ya, namanya Steve Jobs ya. Steve Jobs ini adalah orang yang cukup futuristik ya pemikirannya. Dia membantu Apple berkembang hingga akhir kematiannya dia. Nah, waktu itu Steve Jobs itu pernah suatu waktu itu dikeluarkan dari, istilahnya dia disingkirkan lah dari kepemimpinan Apple gitu ya. Lalu Apple berkembang sendiri, Steve Jobs disingkirkan. Steve Jobs saat itu juga amarah ya, sangat marah gitu ya. Kenapa kok saya disingkirkan gitu? Tapi di kemudian hari Steve Jobs dipanggil kembali. Karena apa? Saat itu Apple merugi. Dan akhirnya Steve Jobs melihat Apple itu saat itu tidak berfokus kepada sesuatu gitu ya. Misalnya pengembangan produk itu terlalu banyak. Bahkan ada produk-produk yang merugi tetap dikembangkan gitu ya. Akhirnya sama Steve Jobs apa? Udah fokus aja, bikin bikin produk yang nggak terlalu banyak variannya seperti itu. Ya bener aja, abis itu Apple kembali menyehat dan sampai hari ini kita masih merasakan dominasi dia di sektor gadget seperti itu. Maka seorang pemimpin itu harus tahu apa yang terjadi di dalam internal organisasinya dan bagaimana supaya organisasinya itu bisa kembali berfokus kepada target visi organisasi. Nah, ini empati dalam skala yang lebih besar ya, skala organisasi gitu ya. Saya kira ini adalah tuntutan bagi seorang pemimpin. Lalu ada fokus sistem sosial. Jadi fokus yang ketiga itu adalah fokus pada sistem sosial. Nah, apa itu sih sistem sosial? Sistem sosial adalah sistem yang ada di sekitar kita gitu ya. Sistem yang membangun apa sebutannya? Membangun lingkungan kita gitu ya. Jadi misalnya kita melihat sekarang masyarakat kita. Di masyarakat kita itu ada sistem sosial. Baik itu ada, misalnya kita melihat Pak RT, Pak RW gitu ya. Ada Pak Camat, Pak Lurah gitu ya. Ada gubernur. Itu sistem, namanya sistem politik. Di balik itu ada banyak sistem-sistem lain yang lebih kecil, misalnya interaksi terhadap tetangga, bagaimana kita itu menerima informasi, bagaimana kita memutuskan suatu hal gitu ya. Dan bagaimana kita bisa bertemu di channel ini gitu ya. Itu sebenarnya sistem sosial juga yang mendesain hal itu gitu. Dan dulu itu karena saya dulu belajarin sosiologinya itu sosiologi yang klasik ya. Itu saya itu berpikir bahwa sistem sosial itu sistem yang agak ajak gitu ya. Ajak itu maksudnya udah tetap gitu ya. Dia bertumbuh cuman ada di variabel-variabelnya gitu ya. Maksudnya manusia bertumbuh. Teknologi bertumbuh. Iklim bertumbuh, politik bertumbuh. Tapi di situ ada kesalahan dan juga ada ketepatan juga sih.
tepat bahwa sistem sosial ya unsur-unsurnya begitu, tapi yang tidak tepat adalah sistem ini terus berkembang dan abstrak. Maksudnya dia bertumbuh bercabang-cabang, makin kompleks. Tidak seperti yang digambarkan di sosiologi klasik gitu ya. Sosiologi yang ya waktu itu saya baca buku pengantar sosiologi yang mungkin menganggap bahwa sistem sosial itu ajak gitu ya, atau mungkin berkembang tapi nggak berkembang seperti saat ini. Dan hari ini saya ngelihat bahwa sistem sosial itu sangat cepat bertumbuh. Ini sistem sosial itu adalah gabungan dari banyak hal, manusia, teknologi, iklim, politik, ekonomi, dan sebagainya. Nah, kita lihat aja dulu di sini. Manusia, variabel manusianya aja semakin kompleks gitu ya. Dulu manusia bisa digambarkan dengan mudah ya, maksudnya digambarkan bahwa ya kita gitu-gitu aja ya. Tapi sekarang manusia itu makin terus berubah, makin banyak keinginannya, makin banyak keunikannya, makin banyak jenisnya, makin banyak gayanya. Iya, dulu mungkin kita bisa membagi manusia itu berdasarkan, misalnya kita bagi segmennya berdasarkan umur, tempat, dan lain sebagainya. Sekarang manusia itu tidak hanya bisa dibagi berdasarkan umur, tempat, dan lain sebagainya. Ini benar-benar banyak sekali, dan manusia itu semakin unik satu sama lain, berbeda banget. Dan saya kira keunikan ini yang membuat sistem itu makin kompleks gitu. Dan juga teknologinya. Dulu mungkin teknologi itu ya biasa saja gitu ya. Tapi makin lama makin kompleks, dan teknologi ini makin mempengaruhi sektor-sektor yang selainnya. Dan pengaruhnya nggak tanggung-tanggung gitu loh. Maka saya katakan teknologi ini mempengaruhi sistem sosial ini semakin kompleks, tumbuh, dan semakin berkembang, semakin lebih mungkin saya juga nggak tahu ya semakin seperti apa. Mungkin sosiolog yang bisa menggambarkan ya, karena saya bukan sosiolog ya, tapi saya mengamati sistem sosial ini makin berkembang dan makin kompleks. Dan juga ada satu lagi yang membuat sistem sosial kita makin kompleks hari ini, namanya iklim. Jadi saya katakan ini ide saya ya, iklim saya masukkan sebagai pertimbangan sistem sosial. Dulu iklim ini kan dianggap sebagai lingkungan gitu ya. Saya katakan iklim ini menjadi sebuah hal yang akan mempengaruhi sistem sosial karena perubahan iklim semakin ekstrim, dan saya katakan perubahan iklim ini semakin susah diprediksi, dan ini mempengaruhi sistem-sistem sosial yang semakin kompleks gitu kan. Teknologi, manusia, dan lain sebagainya. Jadi ya kita bisa mendapati bahwa sistem sosial ini makin lama makin kompleks, dan tugas kita adalah mempelajari sistem ini. Sistem sosial itu akan diketahui lewat pengamatan dan pemahaman gitu ya. Jadi kita amati datanya dan kita pahami isi-isinya gitu ya. Memang ya, big data dan artificial intelligence ini bisa membantu kita dalam memahami sistem makro, tapi semuanya tergantung dari manusianya, apa yang mau dipahami gitu ya. Jadi ini semuanya tergantung pada manusianya yang mau memahami data tersebut gitu ya. Tujuannya apa gitu. Dan juga ada sebuah ilusi, namanya ilusi kedalaman. Itu bisa mempengaruhi kita mengamati sesuatu secara objektif. Maksudnya apa? Gini loh. Jadi banyak manajer-manajer yang itu menganggap bahwa dirinya sudah paham market, dirinya sudah paham keinginan pasar, lalu dia memutuskan suatu produk tertentu bahwa produk ini akan dibutuhkan oleh market. Pada kenyataannya market sudah tidak membutuhkan produk itu lagi. Contohnya adalah BlackBerry. BlackBerry ini kan dulu berpendapat bahwa sampai kapanpun orang itu butuh keyboard fisik gitu ya. Sekitar tahun 2007 apa 2006 ya? 2007 kalau nggak salah. Ketika Apple itu memperkenalkan handphone tanpa keyboard gitu ya. Itu saat itu saat itu pemimpin BlackBerry itu tertawa. Siapa yang mau membeli produk tanpa keyboard gitu kan? Produk handphone tanpa keyboard. Ternyata banyak yang membelinya gitu ya. Bahkan dia juga bingung. Kenapa orang-orang tidak peduli lagi dengan keamanan data? Karena kan salah satu kelebihannya BlackBerry itu adalah keamanan data gitu kan. Kok orang-orang tidak peduli lagi dengan keamanan data gitu kan? Mereka lebih peduli kepada murahnya layanan,
sama kecepatan layanan gitu. Mereka tidak peduli lagi dengan murahnya data. Akhirnya keamanan data. Sehingga akhirnya BlackBerry yang awalnya sudah pemimpinnya sudah merasa bahwa mereka meyakini keinginan pasar, ternyata keinginan pasar itu tidak sesuai dengan keyakinan mereka gitu kan. Itu juga bisa mempengaruhi big data dan artificial intelligence. Arahnya mereka itu ingin apa gitu ya. Arahnya itu kan tergantung manusianya gitu kan. Kita bisa bayangkan saat itu BlackBerry adalah perusahaan besar yang bisa mengumpulkan data customer-nya dengan lebih lengkap gitu ya. Tapi mereka masih salah dalam membaca pasar. Begitu juga dengan Nokia. Nokia juga sama. Bahkan Nokia itu mengatakan bahwa dirinya tidak pernah melakukan kesalahan gitu ya. Mereka semua melakukan riset sesuai dengan target riset mereka. Tapi kenapa mereka kalah gitu? Mereka juga bingung, kenapa ya saya kalah ya? Ternyata Nokia ini tidak menjawab keinginan pasar saat itu, yang sudah beralih ke internet dan sudah menggunakan basis perpesanan yang lebih sederhana, lebih murah gitu ya. Dan itu dimenangkan oleh BlackBerry. Nah, BlackBerry juga tidak menyadari adanya perubahan pasar yang akhirnya dimenangkan oleh Apple gitu kan. Dan juga nggak tahu juga nih, apakah Apple bisa mempertahankan dominasinya sebagai produk teknologi gadget tercanggih yang selalu kalau ngeluarin produk itu dia paling canggih sendiri. Nggak tahu juga. Nah, ini makanya tergantung dari big data dan artificial intelligence yang membantu dalam pengembangan sistem mereka gitu. Apa tujuannya? Karena bergantung kepada manusianya sendiri. Apa yang ingin dipahami? Apa yang ingin ditelisik? Seperti itu. Dan juga kita itu harus menyadari gejala sosial itu dengan secara kedalaman. Jadi gini, mungkin teman-teman pernah melihat adanya gejala. Saya itu sering melihat adanya meledaknya sepeda listrik gitu ya. Meledaknya sepeda listrik. Saya berpikiran sepeda listrik itu lumayan kan, harganya 4 jutaan, 4 juta sampai 5 juta gitu ya. Lalu juga motor listrik. Enggak deh, sepeda listrik. Dan motor-motor matic ya. Dan ini yang naik itu di motor matic dan sepeda listrik itu bukan orang dewasa, tapi anak-anak kecil. Iya, motor matic. Itu dia naikin anak-anak SD gitu ya. Saya ngelihat, loh, kok motor-motor matic itu dinaikin anak SD gitu ya. Anak SD itu udah pakai motor matic gitu ya. Luar biasa kan? Mereka bonceng bertiga naik motor matic. Nah, ini adalah sebuah gejala. Lalu saya lihat juga terjadi di mana data hutang. Jadi hutang di Jakarta itu nomor 2 tertinggi ya, nomor 1-nya Jawa Barat. Saya juga kaget, hutangnya, kreditnya itu paling tinggi ya. Dan juga saya juga melihat banyak data menunjukkan bahwa banyak orang-orang ini yang kreditnya paling tinggi itu orang Jawa Barat ya. Dan saya lihat data orang-orang Jawa Barat ya, daerah Jawa Barat itu ternyata paling banyak mengakses situs judi online. Saya juga kaget, kok bisa ya? Ini kan sebenarnya data-data ya. Apakah ini gejala-gejala yang tidak terhubung satu sama lain? Ataukah ini terhubung? Nah, ini pertanyaannya. Nah, gejala-gejala ini itu adalah sesuatu yang ada di permukaan. Gejala, fenomena, tren, gejala-gejala seperti anak-anak naik sepeda, anak-anak naik sepeda listrik, anak-anak naik motor matic. Lalu ada tren menggunakan pay later, tren mempergunakan pinjol gitu ya. Bahkan kredit itu adalah sebuah kebanggaan gitu ya. Padahal dulu kalau saya ngerasanya kredit itu kayak, kenapa sih kredit kalau misalnya bisa cash gitu ya? Kayak ada kebanggaan sendiri gitu kalau misalnya pakai kartu debit. Tapi sekarang itu ada kebanggaan tersendiri kalau ada kartu kredit gitu. Kan aneh. Loh, kan kalau pakai kartu kredit berarti ngutang. Apa bangganya gitu? Kan kalau pakai debit kan langsung bayar kontan gitu. Nah, itu aneh makanya. Itu ada tren di masyarakat yang dalam tanda kutip ngawur gitu ya. Dulu trennya itu adalah pakai kartu kredit, sekarang trennya pakai pay later gitu kan. Ya, waktu itu saya masih ingat. Waktu itu teman saya tuh saya mau bayar kafe gitu ya. Dia bilang mau bayar bill kafe, bill kopi saya dan makanan saya, lalu dia bilang enggak usah dibayarin. Gue yang bayar aja.
langsung dipakai aplikasi. Keren banget. Ternyata itu pay letter. Jadi tidak apa-apa. Yang penting kan saya dibayarin ya. Nah, seperti itu. Jadi kenapa ya seperti itu ya? Jadi itu adalah fenomena di masyarakat. Dan kita harus membongkar nih cara kerjanya itu seperti apa. Kenapa kejadian seperti itu? Dan itu bisa kita susun-susun itu data-data yang tidak masuk akal itu, tidak seakan-akan tidak terhubung itu bisa kita perlahan-lahan kita susun-susun sehingga itu kita bisa melihat besarannya. Dan ketika kita sudah bisa melihat besarannya, ini berarti kita sudah memahami secara sistem sosial gitu ya. Sistem sosial di sekitar kita. Dan ini harus kita pahami untuk bisa memahami hal yang mungkin akan menerpa kita gitu ya. Mungkin seakan-akan tidak ada hubungannya, tapi sebenarnya ketika teman-teman itu melihat dari helikopter view gitu ya, dari view dari atas gitu ya, helikopter view, itu mungkin ada hubungannya satu sama lain. Nah, seperti itu. Dan itu kita memang butuh helikopter view untuk bisa mendapatkan data secara komprehensif. Dan ya seperti itulah. Yang penting adalah target kita adalah memahami sistem sosial. Seperti itu. Nah, oke, tadi sudah ada 3 fokus. 3 fokus internal, fokus sosial, dan fokus sistem sosial. Ketiga hal ini itu harus kita kuasai untuk bisa menjadi sukses. Apakah kalau satu fokus aja nggak sukses? Ya sukses sih, tapi nggak terlalu sukses banget. Misalnya kita fokus kepada internal kita bisa memecahkan masalah, tapi kita tidak memahami orang lain gitu ya. Akhirnya kita tidak bisa mengkomunikasikan pemecahan masalah kita pada orang lain. Atau kita bisa memfokuskan diri pada diri kita bisa berkomunikasi dengan orang lain, tapi kita tidak memahami sistem sosial yang terjadi di luar kita itu ya. Yang terjadi adalah ya kita bisa mengkomunikasikan pemecahan masalah, tapi pemecahan masalahnya itu bisa tidak relevan dengan kondisi sosial di sekitar kita. Nah, maka lebih baik adalah ketika kita memecahkan masalah, mampu mengkomunikasikan kepada orang lain dan kita bisa tetap relevan dengan kondisi sosial. Nah, maka kita akan berlatih untuk fokus. Dan pelatihan ini itu tidak mudah. Ada yang mengatakan ya, waktu itu saya membaca buku, judulnya itu kalau nggak salah, saya lupa judul bukunya itu. Bukunya lumayan bagus, yang mengatakan bahwa kita harus berlatih 10.000 jam untuk bisa ahli di suatu bidang. Daniel Goleman mengatakan, ya itu benar, tapi sekaligus salah. Benar kita belajar 10.000 jam, tapi yang paling penting adalah kita harus evaluasi dan termotivasi. Evaluasi itu maksudnya apa? Ada feedback. Jadi harus ada yang mengevaluasi kita. Nah, kalau saya sendiri waktu itu saya mengevaluasinya mudah gitu ya. Kalau misalnya saya salah komunikasi kan ngelihat wajah orang itu langsung paham. Saya salah ngomong nih. Nah, seperti itu. Nah, makanya kita harus ada feedback nih yang kita ajak ngomong gitu ya. Dan kita harus ada motivasi di internal diri kita untuk terus bertumbuh, pantang menyerah dan terdorong oleh kritik. Jadi gini, praktek 10.000 jam itu tidak akan pernah berguna jika tidak ada evaluasi, tidak ada perbaikan, tidak ada perubahan ketika kita melakukan kesalahan. Perbaikan ini juga tidak akan berguna jika kita tidak termotivasi untuk terus berjuang memperbaiki kepekaan kita, menambah kepekaan kita. Maka motivasi ini harus ada di internal kita. Kita ingin berubah dari dalam diri kita itu, kita ingin berubah. Yang kedua itu adalah ketika kita gagal, kita berani berdiri lagi, kita pantang menyerah, kita pantang pantang mundur, pantang menyerah kepada godaan. Itu pantang menyerah. Dan yang terakhir itu adalah kritik dan apresiasi. Jadi ada yang mengatakan rasio kritik dan apresiasi itu 1:6 kalau nggak salah ya, atau 1:11, saya lupa. Jadi harus ada kritik dan ada apresiasi. Apresiasinya lebih besar, kritiknya ya sedikit aja. Tapi sedikit kritik itu bisa melukai hati, dan luka itu harus dibutuhkan untuk kita supaya maju. Nah, jadi seperti itu. Saya masih ingat ya, channel saya ini banyak yang ada komenan-komenan yang apresiasi, tapi ada juga komenan-komenan yang itu ngatain gitu ya, istilahnya menghina saya gitu.
Tapi tidak apa-apa gitu ya. Walaupun saya ketika ada satu orang yang itu mempertanyakan materi saya gitu, saya tidak menguasai materi dan sebagainya, itu seakan-akan menghapus semua komen apresiasi dan apresiasi dari teman-teman saya gitu. Itu seakan-akan menghapus apresiasi tersebut. Tapi itu tidak ada masalah, karena komenan mereka itu membuat saya memperbaiki materi saya gitu kan. Akhirnya saya di kemudian hari ketika saya meresensikan buku menjadi lebih komprehensif gitu, menjadi lebih lengkap. Nah, kritik itu kita butuhkan, walaupun nggak perlu banyak-banyak ya. Kalau terlalu banyak nanti overdosis, malah nggak maju, nggak berani untuk melangkah. Butuh sedikit kritik dan lebih banyak apresiasi, tapi tetap dibutuhkan kritik tersebut. Gitu ya. Nah, seperti saya ketika saya mengajar kuliah, memang banyak yang mengapresiasi ya. Mahasiswa saya bilang, oh bagus Pak, lanjutkan, bagus lanjutkan gitu ya. Tapi ada juga yang mengatakan, Pak materinya gini. Nah, itu akhirnya kritik yang sedikit itu akhirnya membuat saya itu memperbaiki materi secara berkelanjutan dan metode mengajar secara berkelanjutan. Jadi praktek 10.000 jam, evaluasi dan motivasi itu akan menciptakan keahlian. Selamat mencoba. Lalu kita lihat adanya teknik belajar. Nah ini Douglas ini mengajarkan kita ada 4 teknik belajar terfokus. Jadi kita harus ada tujuan yang jelas dan kesulitan yang bertingkat. Lalu kita beradaptasi. Jadi mungkin awalnya kita mungkin bisa menyelesaikan masalah dalam waktu 1 hari, kita pepet dalam waktu setengah hari, kita pepet lagi. Bisa nggak kita memecahkan masalah dalam waktu 3 jam? Bisa nggak kita memecahkan masalah lebih cepat lagi? Jadi itu. Jadi makin lama makin kecepatannya makin dipepet supaya kita makin tertantang untuk menyelesaikan masalah secara cepat seperti itu. Namun tepat ya, bukan cepat asal aja gitu ya. Lalu umpan balik dan keberhasilan praktek ya yang tadi saya jelaskan itu ya. Dan juga praktek satu keterampilan di banyak konteks. Jadi konteks ini, konteks itu, konteks ini, konteks itu. Nah itu ketika ada banyak konteks akhirnya kita bisa lebih ahli, lebih mendalami. Nah, hal yang paling penting saat kita nanti berlatih fokus yaitu adalah menyadari kapan diri kita fokus. Nah, dan menyadari kapan diri kita tidak fokus. Perbedaannya apa? Ini dia perbedaannya. Jadi ada orientasinya. Orientasi itu adalah ketika kita perhatian, orientasi kita itu adalah menyadari kompleksitas menyadari kondisi kita saat ini dan kompleksitas lingkungan yang ada di sekitar kita. Oke, itu orientasinya. Tapi kalau kita mulai melamun, itu adalah ketika kita memikirkan masa lalu atau kita memikirkan masa depan yang mungkin tidak terhubung dengan realitanya. Misalnya kita melamun, nanti makan apa ya? Kayaknya makan mie kuah enak nih. Nah, itu sebenarnya kita sudah tidak berorientasi saat ini untuk memecahkan masalah. Nah, itu sudah melamun dan kita harus menyadari bahwa ini udah salah nih, udah ngawur gitu kan. Nah, maka kita harus kembali lagi, jangan pikirkan tentang itu, pikirkan tentang masalah yang kita hadapi saat ini. Itu yang pertama. Yang kedua adalah dominasi isi. Pikiran itu sebenarnya selalu mendapati hal baru untuk diperhatikan dan untuk diamati. Nah, kalau misalnya kita itu berfokus kepada bayangan masa lalu atau hayalan masa depan dan juga otomatis ya, jadi nggak ini ya, istilahnya otomatis itu kayak rutinitas saja. Jadi kalau naik motor pulang pergi itu sebenarnya rutinitas dan itu biasanya otomatis. Itu biasanya itu sudah melamun. Berarti nggak boleh dong melamun pas naik motor gitu ya. Nggak kenapa, silahkan melamun ketika naik motor, karena kalau fokus terus kan capek juga gitu ya. Tapi yang paling penting adalah ketika kita dibutuhkan fokus, fokus itu, jangan sampai melamun. Misal ketika kita bekerja, menginput data, ya fokus gitu ya. Ketika nginput data fokus, jangan melamun. Nanti kalau kita melamun, kita nginput data kedua, ngulang lagi, dan itu makan waktu gitu ya. Jadi jangan membiarkan diri kita itu terbawa oleh rutinitas ketika bekerja. Kecuali memang ketika kita rutinitas, misalnya kita mandi ya udah rutinitas aja. Habis itu mandi, gosok gigi, ganti baju, ngegosok baju, ngejemur baju, nyuci baju, lalu pergi kantor, sampai kantor say hey sama satpam, Pak gitu kan, datang, pas duduk di depan komputer kita kembalikan lagi diri fokus kita gitu ya. Jangan rutinitas gitu. Ketika kita di depan komputer kita mulai ngetik tuh, atau mungkin teman-teman yang masih sekolah mungkin masih SMA atau mungkin masih SMP ya, mungkin ada yang SMP nonton ini, nggak tahu juga. Nah, itu boleh
pergi ke sekolah itu tidak fokus, bengong nggak kenapa. Cuman pas sampai sekolah jangan bengong gitu ya. Ya boleh bengong lagi pas lagi makan di kantin, silahkan. Tapi jangan bengong pas lagi pelajaran. Itu saya juga dulu waktu itu sering bengong pas pelajaran. Alasan aja saya nggak terlalu paham tentang sejarah. Nggak, dulu waktu saya masih SMA itu saya nggak terlalu tertarik terhadap pelajaran IPS ya. Dari SD, SMP, SMA. Maka ketika membahas IPS itu saya nggak paham. Tapi saya kuliahnya manajemen gitu ya. Padahal manajemen ini ranah sosial. Jadi harus belajar dari ulang lagi, tapi tidak ada masalah. Karena ketika saya kuliah, saya berusaha fokus. Bahkan sampai saya pulang ke rumah itu saya juga mengulang lagi materi. Sehingga ya sedikit-sedikit paham lah. Seperti itu. Nah, apa tadi? Nah, itu dia. Jadi kita itu selalu mendapatkan hal baru sebenarnya kalau kita fokus. Misalnya saya minum kopi. Kalau minum kopi tinggal minum doang, saya nggak tahu apa yang saya rasakan. Tapi ketika saya minum kopi, saya nikmati, saya seruput ya. Ini teknik barista biasanya nyeruput kayak gini. Di sini saya merasakan rasa asam karena memang ini blended kopi Gayo wine dengan kopi Gayo Arabica biasa yang full wash. Jadi ada rasa asam dan juga ada rasa pahit. Karena saya tekniknya itu pakainya metodenya itu namanya pakai filter V60 mesh ya, bukan V60 yang ini. Itu ada rasa apa namanya? Jadi nggak clean lah, agak-agak tebel rasanya. Kalau misalnya pakai filter mungkin rasanya lebih ringan, lebih light gitu ya, lebih bodinya nggak terlalu tebel gitu ya. Tapi karena ini pakainya mesh gitu, jadi rasanya itu kuat banget gitu ya, bold banget gitu, tebel banget. Jadi rasanya kereng banget. Kalau asam-asam banget, kalau pahit-pahit banget. Tapi kalau misalnya nanti pakai filter mungkin rasanya agak lebih ringan, lebih light. Nah, ini bisa saya rasakan ketika saya perhatian. Jadi ketika saya memperhatikan sesuatu, saya selalu mendapatkan sesuatu yang baru gitu ya. Nah, itu dia. Yang ketiga itu kontrol. Itu adalah ketika kita itu memperhatikan sesuatu, kita tuh bisa menemukan masalah utama dan mendorong diri kita untuk memecahkan masalah itu. Dan kalau misalnya kita itu cuma bengong, kita itu akan rendah dalam mengontrol diri dan hanya terbawa hawa nafsu. Makanya teman-teman kalau misalnya lihat ada kejadian kriminalitas, padahal orangnya itu nggak pernah ngelakuin hal kriminal, itu jangan-jangan dia kehilangan kontrol diri dia gitu ya. Misalnya pembunuhan tak berencana gitu ya. Kalau berencana itu berarti memang udah niat banget. Pembunuhan tak berencana atau mungkin pemerkosaan. Itu pemerkosaan yang tidak terencana ya. Kalau terencana itu memang bejat sekali. Nah, itu kontrol diri dia hilang. Apalagi ketika dia dipengaruhi oleh emosi tertentu seperti itu. Nah, itu namanya melamun. Jadi melamun itu bahaya. Bahaya sekali sebenarnya. Melamunlah pada pekerjaan rutin yang tidak beresiko. Jangan pekerjaan yang beresiko itu kehilangan lamunan gitu. Kehilangan perhatian dan melamun. Nah, buah hasilnya biasanya kalau orang yang perhatian itu selalu mendapatkan pencerahan dan pemecahan masalah baru. Nah, ini saya rasakan sendiri nih. Ketika saya itu mencoba untuk memahami suatu konsep yang baru, yang nggak pernah saya pahami. Misalnya artificial intelligence. Itu kan saya nggak paham sebenarnya. Orang manajemen disuruh memahami artificial intelligence. Apa daya gitu kan. Nah, itu ketika saya itu berusaha memahami lama gitu ya, berkutat. Lama-kelamaan tiba-tiba mendapat pencerahan aja. Cara kerjanya gini tuh. Kayak gitu. Lalu kalau misal melamun ya gimana ya? Kadang-kadang ketika kita kebanyakan melamun, kita itu mendapatkan penderitaan psikologis dan fisik. Baik langsung maupun tak langsung. Misalnya ketika kita melamun, kita akhirnya terpengaruh oleh trauma masa lalu, kita terpengaruh oleh emosi-emosi toksik orang-orang sekitar kita. Kita akhirnya menderita secara psikologis. Bahkan ada orang yang pelariannya itu adalah makan, ngerokok. Ya, makan itu berarti nanti kena obesitas. Kalau ngerokok ya kena kanker paru-paru. Ada juga yang pelariannya itu juga
mungkin juga ya prostitusi dan sebagainya, yang akhirnya nanti hubungan rumah tangganya berantakan. Jadi sebenarnya orang-orang yang tenggelam di dalam pleasure itu, hawa nafsu itu, sebenarnya mereka karena melamun gitu ya, karena mereka itu tidak bisa berfokus, sehingga tidak bisa mendapatkan pemecahan, tidak mendapatkan pencerahan, tidak mendapatkan hal yang benar, yang baru. Jadi masalah sosial itu banyak terjadi akibatnya melamun. Percaya tidak percaya? Ini saya baca. Berarti kalau kita kebanyakan melamun, kita akan terbawa kepada hawa nafsu gitu ya. Jadi kalau kita mau melawan hawa nafsu atau kita mau mengendalikan hawa nafsu kita harus fokus seperti itu. Lalu secara energi, kalau kita perhatian, kita tidak akan banyak mengulang-ulang pekerjaan. Misalnya kalau saya perhatian dengan materi ini, saya tidak akan tag video ini berkali-kali, karena yang saya ucapkan langsung saya ada berikan penjelasan dan tidak saya skip gitu ya. Nah, maka saya nge-tag video ini akan 1 kali tag gitu ya. Ini tag pertama kok. Nah, kalau saya melamun, yang terjadi adalah ya saya nge-tag berkali-kali videonya gitu ya. Karena salah lagi tag lagi gitu ya. Apakah saya nge-tag berkali-kali? Pernah ketika saya sedang lelah gitu ya. Tapi harus bikin video karena memang tujuan untuk video ajar ya. Kalau video YouTube ini mah sebebasnya saya gitu. Tapi kalau video ajar kan ditarget, harus sesuai dengan target bahan ajar dan di deadline gitu kan, harus rilis ketika mau mengajar gitu. Itu harus bikin. Tapi kalau video ini ya ketika saya sedang berfokus tinggi-tingginya gitu ya, saya bikin gitu ya. Itu namanya energi ketika kita bisa memperhatikan. Kalau misalnya kita melamun ya kita bisa ngabisin sumber daya tanpa hasil dan tujuan. Misalnya ada orang yang ngetik di depan komputer seharian tapi nggak ada hasilnya. Itu bisa jadi karena dia seharian melamun. Badannya itu di kantor, otaknya di mana-mana gitu kan. Oke? Nah, ini penutup ya. Nah, ini dia. Saya itu ingin menyarankan bahwa teman-teman itu ketika bekerja itu fokus pada satu hal, bertahap satu. Saya juga mulai saat ini tuh mulai bertahap mengerjakan satu pekerjaan ke pekerjaan yang lain. Jadi kalau ada pekerjaan yang tidak penting, saya singkirkan lah. Satu kerjaan. Karena fokus itu seperti selang. Kalau misalnya kita paksa, kita biarkan dia itu berfokus pada banyak hal, akhirnya apa? Alirannya pelan gitu ya. Alirannya pelan, bahkan tidak bisa mengenai target-target yang ingin kita siram. Biar kita bisa membidik siraman itu secara tepat, maka kita harus tutup sehingga dia siramannya kuat dan bisa membidik tepat di tempat yang kita butuhkan gitu ya. Dan kita harus berani untuk menyingkirkan hal-hal yang mengganggu fokus kita seperti medsos dan sebagainya. Dan kalau misalnya kita istilahnya ketika kita udah lelah gitu ya sudah, kita diam aja. Karena berdiam diri itu memberikan kesempatan bagi alam bawah sadar untuk bekerja. Nah, itu juga beristirahat bagi alam sadar kita gitu kan. Karena alam sadar kita yang saya sudah jelaskan bahwa tingkat fokus kita memang itu terbatas dan membutuhkan waktu untuk istirahat. Ya udah, waktunya istirahat. Jangan biarkan melamun ketika bekerja. Ya udah, istirahat aja udah. Diam. Baru ketika sudah merasa ini udah selesai nih, kita push lagi. Oke, seperti itu. Dan juga kita harus melihat malas dari perspektif positif yang baru. Ini baru saya pahami ketika baca buku ini. Jadi ada beberapa padanan kata negatif yang memiliki sifat positif. Misalnya sedih. Sedih itu negatif, tapi sebenarnya rasa sedih itu adalah istirahat kita. Jadi orang yang sedih itu seperti menangis dan lain sebagainya, itu seperti ketika sudah menangis, ketika sudah sedih, mereka akan merasa ada kepuasan gitu ya. Ada badai, lalu setelah badai selesai, lalu ada cahaya cerah. Seperti itu fungsi kesedihan. Adalah melepaskan energi negatif supaya kita bisa kembali lagi merasakan kebahagiaan, bahasanya seperti itu. Lalu ada yang mengatakan takut. Takut itu adalah kesadaran kita untuk menghindari resiko.
bahwa hal itu beresiko. Takut itu bukan berarti dihilangkan, tapi takut itu dikendalikan. Kita takut kepada singa, maka kita harus memikirkan bagaimana supaya kita tidak digigit singa gitu ya. Entah kita memiliki senjata atau mungkin kita menggunakan mobil sehingga singa tidak bisa menyerang kita seperti itu. Jadi begitu juga dengan malas. Malas itu adalah dorongan kita untuk mengefisiensikan diri. Nah, fokus itu bisa membantu kita untuk menghemat sumber daya. Jadi saya memiliki quote baru yang sebenarnya sudah sering saya pakai tapi jarang-jarang gitu ya. Itu dari Oreki Hotaro ya. Saya tidak malas, cuman menghemat tenaga. Itu boleh-boleh aja. Jadi ketika teman-teman lagi berhenti diam gitu ya. Mungkin teman-teman ada orang, kok berhenti kerja? Jangan malas. Bilang, enggak, saya nggak malas. Saya lagi hemat tenaga ini, lagi mengumpulkan energi untuk fokus biar kerjanya nggak 2 kali. Gitu bisa ya. Nah, menurut saya itu seperti itu. Jadi melihat perspektif malas itu dari perspektif baru, yaitu adalah perspektif untuk kita menghemat energi supaya kita tidak bekerja 2 kali. Yang pertama, yang kedua untuk kita beristirahat untuk kembali mengumpulkan fokus kita. Nah, kritik saya terhadap buku ini ada ya, kritik saya sedikit, yaitu adalah Daniel Goleman itu bikin bukunya itu data-datanya itu banyak banget dan loncat-loncat ya antara kesimpulan data, ngasih data lagi, disimpulkan lagi. Jadi kalau pembaca pemula itu biasanya akan kesulitan untuk mencari inti dari pembahasan buku tersebut dan tenggelam dalam data daripada membayangkan penerapan bukunya di lapangan. Tapi nggak ada masalah karena dia susah dipahami, akhirnya podcast ini ada. Oke? Nah, berikutnya saya akan membicarakan buku tentang fokus lagi, tapi dari autor yang berbeda, yaitu adalah Johan Hari. Nah, namanya judulnya Stolen Focus. Oke, sekian untuk podcast kita kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanallahumma wa bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di podcast berikutnya.